Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, siswa dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang VOC. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie yang berdiri sejak tanggal 20 Maret 1902. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. VOC merupakan salah satu perserikatan dagang yang paling sukses di abad ke-17 dan ke-18. Pasalnya, tidak lama setelahnya kelahirannya, VOC berhasil menyingkirkan orang Portugis yang sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia. Sejarah berdirinya VOC. Sejarah berdirinya VOC dimulai dari masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dibagi dalam dua periode, di mana periode pertama tahun 1602 hingga 1799, periode kedua terjadi pada 1800 sampai 1942. Pada mulanya, Belanda datang ke Indonesia untuk berniaga. Akan tetapi, pada 1602, Belanda mendirikan VOC dengan tujuan VOC yang paling utama adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Bermula saat memindahkan pusat administrasi dari Ambon ke Batavia, tujuan VOC pun semakin melebarkan sayap. Batavia menjadi pelabuhan paling penting sekaligus sebagai pusat administrasinya. Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Belanda juga memberikan hak-hak istimewa. Adapun hak istimewa ini berupa hak monopoli, perdagangan, hak mencetak uang sendiri, serta hak untuk membuat perjanjian dengan pengusaha lain. Sehingga hal ini membuat VOC seolah-olah seperti sebuah negara yang memiliki otonomi sendiri dalam melakukan sebuah tindakan. Setelah berjalan lebih dari 1 abad, keuntungan yang diperoleh semakin kecil, di mana kasnya semakin kecil, sementara anggaran belanja VOC semakin besar. Hal ini yang kemudian membuat keadaan VOC semakin memburuk. Akibatnya, VOC harus membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799. Latar belakang terbentuknya VOC. Persaingan cukup keras terjadi antara pengusaha dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda atau Staten-Generaal pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikannya VOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. Tujuan dibentuknya VOC di Indonesia. Ada beberapa tujuan didirikannya VOC di Indonesia oleh pihak kolonial Belanda. Berikut merupakan fungsi dan tujuan VOC beserta penjelasannya lengkap. 1. Mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda. Salah satu tujuan dibentuknya VOC yang utama oleh Belanda adalah untuk menggabungkan usaha dari para pedagang Belanda.
Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain. Tujuan terbentuknya VOC yang lainnya adalah untuk mengatasi persaingan dengan pedagang dari negara Eropa lain, terutama para pedagang Inggris, Spanyol, dan Portugal. Dengan begitu, VOC dan pedagang-pedagang Belanda jadi lebih mendominasi pasar dagang. Dan yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan terbentuknya VOC berikutnya adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Seperti diketahui, jika Indonesia kaya akan rempah-rempah, Belanda pun berupaya memonopoli perdagangannya guna mendatangkan keuntungan finansial berlipat-lipat. Dan yang keempat, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tujuan terbentuknya VOC yang berikutnya adalah untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini dilakukan juga untuk mengambil alih tentara kerajaan menjadi prajurit perang Belanda. Dengan begitu, VOC dapat menguasai sumber daya manusia untuk meningkatkan daya perang. 5. Memperoleh posisi Belanda di dunia internasional. Tujuan dibentuknya VOC yang selanjutnya adalah untuk memperkuat posisi Belanda di mata dunia secara internasional. Hal ini penting dalam keadaan persaingan dagang dengan negara-negara lain, terutama dari Eropa. Adanya VOC pun membuat bangsa Belanda menjadi lebih disegani. 6. Membantu dana ke pemerintah Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yang berikutnya adalah untuk membantu dana bagi pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol yang masih menduduki Belanda. Adanya VOC pun penting sebagai penyumbang dana agar Belanda mampu menyelesaikan konflik dengan Spanyol. 7. Menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC yang terakhir adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis yang ada di Indonesia. VOC datang ke Indonesia untuk menguasai aset-aset penting seperti pelabuhan strategis dan menguasai segala sumber daya yang dimiliki manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.